Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab, kitab Durus Lughah jilid yang kedua. Ya, kita melanjutkan pelajaran yang ke-16. Sekarang latihan yang ke-13. Latihan yang ke-12. Ta'ammalil mithala thumma akmilil jumalal atiyata biwad'i dhu aw dha fil faraghi. Ta'ammalil mithal, perhatikan contoh. Thumma akmilil jumalal atiyata, kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini biwad'i dhu aw dha fil faragh, dengan cara apa? Meletakkan dhu atau dha pada tempat yang kosong, ya. Nah, perhatikan contoh di sana. Indi daftarun dhu waraqin musattarin. Indi daftarun dhu waraqin musattarin. Aku mempunyai daftar, ya, mempunyai buku tulis. Dhu waraqin musattarin, yang mempunyai kertas bergaris, ya, yang mempunyai kertas bergaris. Dan perhatikan bawahnya, ishtaraitu daftaran dha waraqin musattarin. Ishtaraitu daftaran dha waraqin musattarin. Aku membeli, ya, sebuah buku tulis dha waraqin musattarin, yang, ya, kertasnya bergaris, ya, artinya yang mempunyai kertas bergaris. Nah, perhatikan pemakaian dhu dan dha di sini. Dhu dan dha, ya, sebagai kata sifat. Perhatikan, ya, kita gunakan dhu di atas itu, ya, manakala sebelumnya keadaannya marfu atau dhammah. Daftarun, ya, dalam keadaan marfu, ya, atau dhammah, maka kita pakai dhu, ya, kita pakai dhu. Indi daftarun dhu waraqin musattarin. Perhatikan, ya, kata sebelum dhu, ya. Ketika kata sebelum dhu itu marfu, ya, atau berharokat dhammah, ya, maka kita pakai apa? Dhu. Kemudian perhatikan, ya, bawahnya, ishtaraitu daftaran dha waraqin musattarin. Ishtaraitu daftaran dha waraqin musattarin. Perhatikan kata sebelum dha, ya, itu keadaannya mansub sebagai maf'ulun bih, ya, harokat aslinya fathah, ya. Ishtaraitu daftaran, ya, daftaran tadi maf'ulun bihi mansub, ya, tanda nasabnya fathah, maka setelahnya kita pakai dha, bukan pakai dhu, tapi apa? Dha. Ya, perhatikan, ketika sebelumnya itu mansub, ya, atau, ya, berharokat fathah, maka kita gunakan apa? Dha, ya, dha. Ishtaraitu daftaran dha waraqin musattarin. Aku membeli sebuah buku tulis yang bergaris, yang mempunyai kertas bergaris. Nah, ya, pemakaian dhu dan dha. Kalau kita gunakan dhu manakala sebelumnya marfu, ya, atau harakatnya dhammah, waraqun dhu. Ya, kita gunakan dha, ya, manakala sebelumnya itu mansub, ya, atau harakatnya fathah, daftaran dha. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, hadza mushafun dhu harfin kabirin. Hadza mushafun dhu harfin kabirin. Ini adalah sebuah mushaf dhu harfin kabirin, yang mempunyai huruf besar, ya, yang hurufnya besar, ya. Dhu, kita gunakan dhu, kenapa? Karena sebelumnya itu
marfu ya, berharokat dhammah. Mushafun dzu. Kemudian bawahnya uridu mushafan dza harfin kabirin. Uridu mushafan dza harfin kabirin ya. Aku ingin sebuah mushaf yang hurufnya besar. Dza harfin kabirin. Ya, kita kedudukan dza ya. Ketika sebelumnya itu mansub atau berharokat fathah. Uridu mushafan dza harfin kabirin. Nah, yaitu penggunaan dzu dan dza. Dzu ketika sebelumnya itu marfu atau berharokat dhammah, dza ya ketika sebelumnya itu mansub atau berharokat fathah di sana. Paham ya? Nah, tugas antum sebelumnya perhatikan kata setelah dzu atau setelah dza. Kata setelah dzu atau setelah dza itu majrur sebagai mudhaf ilaih. Dzu harfin, dza harfin, dzu waraqin, dza waraqin ya, setelah dzu atau dza itu majrur ya, sebagai mudhaf ilaih ya. Harokat aslinya kasrah. Nah, tugas antum sekarang ya mengisi titik-titik ya di bawahnya itu dengan kata dzu atau dza ya, dengan memperhatikan kata sebelumnya tadi ya, ketika sebelumnya itu marfu atau dhammah maka gunakan dzu ya. Kalau kata sebelumnya mansub atau fathah gunakan dza ya, dikerjakan 1 sampai 11 ya. Contohnya indi daftarun titik-titik ghilafin jamilin. Indi daftarun titik-titik ghilafin jamilin. Nah, perhatikan kata sebelum dzu atau dza ya. Kalau sebelumnya itu marfu atau dhammah maka gunakan apa tadi? Dzu. Kalau sebelumnya mansub atau fathah itu gunakan apa? Dza ya. Itu dikerjakan. Kemudian latihan ke-13, ta'ammalil amthilatal atiyata limal mausulah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk mal mausulah. Ma al mausulah ya, ma ya sebagai kata sambung ya. Nah, artinya apa yang ya, atau apa-apa atau apa yang. Nah, madza ta'kulu ya Aliyu? Madza ta'kulu ya Aliyu? Apa yang kamu makan wahai Ali? Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Asyai'ul ladzi ta'kul, sesuatu yang kamu makan. Ya, maksudnya aku makan ya apa yang kamu makan, maksudnya aku makan sesuatu yang kamu makan ya. Jadi akulu ma ta'kulu. Ma di sana namanya mal mausulah. Ma digunakan untuk kata sambung ya. Di sana akulu itu fi'il, ta'kulu juga fi'il. Nah, harus dikasih kata sambung di sana dengan mal mausulah. Ya, akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Kalau ma yang pertama, madza ta'kulu ya Ali? Madza ta'kulu ya Ali? Di sana ada alamatul istifham, ada tanda tanya. Berarti ma di sana bukan mal mausulah tapi ma al-istifhamiyah. Ma digunakan untuk kata tanya. Madza ta'kulu ya Ali? Apa yang kamu makan wahai Ali? Ya, di sana namanya ma al-istifhamiyah. Ma digunakan untuk ya bertanya. Adapun jawabannya akulu ma ta'kul ya. Aku makan apa sesuatu yang kamu makan ya. Ma di sana adalah ma al-mausulah ya, kata sambung. 6. Nomor 1, madza tashrabu ya Aba Bakrin? Ya. Apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Ya. Ma ya. Setelahnya ada tanda tanya atau alamatul istifham, berarti ma al-istifhamiyah. Diingat-ingat ma al-istifhamiyah. Ma digunakan untuk bertanya. Kemudian asyrabu ma tashrabu. Asyrabu ma tashrabu. Aku minum sesuatu yang kamu minum ya, atau aku minum apa yang kamu minum. Asyrabu ma tashrabu. Ma di sana adalah mal mausulah ya. Ma al mausulah. Ma digunakan untuk kata sambung ya. Asyrabu ma tashrabu. Aku minum apa yang kamu minum. 2, afhamu ma taqulu. Afhamu ma taqulu. Aku faham apa yang kamu ucapkan. Ya, aku faham sesuatu yang kamu ucapkan. Ya, ma di sana mal mausulah namanya. Ma kata sambung.
Sa'ashtari ma turidu. Aku akan membeli apa yang kamu inginkan. Ya. Aku akan membeli sesuatu yang kamu inginkan. Ya. Ma di sana juga mal mausulah. Uktub ma sami'tal yauma fil fasli. Uktub ma sami'tal yauma fil fasli. Tulislah ya. Ma sami'tal yauma, apa yang kamu dengar hari ini fil fasli, di kelas. Ya, tulislah apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Ma di sana mal mausulah namanya. Nasitu maqala lil mudarrisu amsi. Nasitu, aku lupa. Maqala lil mudarrisul amsi, apa yang dikatakan Pak Guru kepadaku kemarin. Nah, ma di sana mal mausulah, apa yang. Qala Allah Ta'ala fi surat As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, lima taquluna ma la taf'alun. Lima, mengapa? Taquluna, kalian mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Ya. Mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Nah, ya, ma di sana mal mausulah. Wa qala ta'ala fi suratil kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ma di sana mal mausulah. Ma kata sambung. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, sanaktubu ma qalu. Ya, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Ma di sana juga mal mausulah. Ya. Ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Yang pertama ma an-nafiyah, ya. Jadi kita ya, sudah belajar juga ma an-nafiyah. Jadi ma itu ada 3, ma an-nafiyah, ma al-istifhamiyah, dan ma al-mausulah. Ma an-nafiyah kita sudah pelajari. Ya, biasanya dia mengawali fi'il madhi, ya, untuk menafikan ya, perbuatan. Contohnya ma indi kitabun, ya, ataupun dia juga masuk pada jumlah ismiyah, ya, untuk penafian. Ma indi kitabun, artinya aku tidak punya kitab, penafian. Ma fahimtud darsa, aku tidak faham pelajaran, ya, untuk penafian. Ma digunakan untuk penafian, artinya tidak. Ma adri, aku tidak tahu. Ya, jadi di sana ma an-nafiyah, ada ma an-nafiyah. Ya. Fungsinya apa? Untuk ya, peniadaan. Ma indi kitabun, aku tidak punya kitab. Ya. Ma fahimtud darsa, aku tidak faham pelajaran. Ma adri, aku tidak tahu. Ya, faham ya? Itu ma an-nafiyah. Kemudian di sana juga ada ma al-istifhamiyah. Kita sudah belajar dulu ya, waktu jilid yang pertama. Ma al-istifhamiyah. Ma digunakan untuk ya, kata tanya. Ya. Biasanya ma digunakan untuk menanyakan ya, benda yang tidak berakal. Ya. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun misalnya. Ya. Ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, seperti yang kita pelajari ya, jilid yang pertama dulu. Masmuka, siapa namamu? Madza taktubu, apa yang kamu tulis? Seperti itu. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia diakhiri dengan alamatul istifham, tanda tanya. Ya, berarti ma di sana ma al-istifhamiyah, ya, pertanyaan. Ya. Artinya apa? Kemudian yang ketiga mal mausulah, ma al-mausulah, ma kata sambung. Ya, seperti yang kita pelajari pada pelajaran hari ini. Contohnya akulu ma ta'kulu. Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Sa'ashtari ma turid. Sa'ashtari ma turidu. Aku akan membeli apa yang kamu inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat? Nah, ya, di sana ma al-mausulah. Ya, biasanya dia ciri-cirinya dia untuk menyambung dua fi'il. Ya. Akulu fi'il, ta'kulu fi'il. Ya.
Kemudian di sana disambung dengan ma al-mausulah. Ya, akulu ma ta'kulu. Ya. Kalau tidak ada kata sambung, akulu ta'kulu, rancu. Ya. Maknanya rancu gimana? Ya. Aku makan, kamu makan. Tidak bisa, ya. Di sana ada ma al-mausulah. Akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Nah, seperti itu ya. Jadi ma ada 3. Yang pertama ma an-nafiyah, digunakan untuk menafikan sesuatu, ya. Ya, bisa menafikan jumlah ismiyah, contohnya ma'in di kitabun, aku tidak punya kitab. Bisa juga menafikan jumlah fi'liyah, biasanya dia mengawali fi'il madhi, ya. Contohnya tadi ma fahimtu darsa, aku tidak paham pelajaran, ya. Ma hadara Muhammadun, Muhammad tidak hadir, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga mal mausulah, ma kata sambung, ya. Biasanya untuk menyambung 2 fi'il. Aqulu ma ta'kulu, ya. Aqulu ma tasma'un, ya, seperti khatib-khatib Jum'ah itu, ya, mengucapkan aqulu ma tasma'un, aku mengucapkan apa yang kalian dengar. Nah, kemudian latihan ke-15, ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Ma uridu syai'an, ya. Ma uridu syai'an, aku tidak menginginkan sesuatu pun, ya. Di sana adalah ma apa? Ma an-nafiyah, ya. Penafian, peniadaan. Ma akaltu syai'an, aku tidak makan sesuatu pun. Ma an-nafiyah juga. Ma ra'aitu syai'an, aku tidak melihat sesuatu. Ma an-nafiyah. Ma fahimtu syai'an, aku tidak faham sesuatu. Ma an-nafiyah. Naqul, kemudian latihan ke-16, naqulu, kita katakan Al-Qur'anu kitabullah, Al-Qur'an adalah kitabullah. Qara'tul Qur'ana, aku membaca Al-Qur'an. Ahfadzul Qur'ana, aku, ya, telah menghafal. Afan, aku sedang atau akan menghafal Al-Qur'an. Wa naqul, kita katakan indi thalathatu masahifah, aku mempunyai 3 mushaf. Wada'tul mushafa 'alal maktabi, aku meletakkan mushaf di atas meja. Aqra'u minal mushafi, aku membaca, ya, dari mushaf. Ya. Perhatikan perbedaan Al-Qur'an dan mushaf, ya. Kalau Al-Qur'an, ya kalamullah itu sendiri Al-Qur'an, ya, maka tidak ada jamak, enggak ada mutsanna, enggak ada jamak, ya, karena Al-Qur'an cuma 1. Tapi kalau kopian Al-Qur'an dinamakan mushaf, ya. Kopian Al-Qur'an yang ada di tangan-tangan kita itu adalah apa? Ya, namanya mushaf, ya. Maka dia bisa jamak. Indi thalathatu masahifah, aku punya 3 mushaf, ya. Paham? Ya, itu apa namanya, penggunaan yang tepat, ya. Jadi kurang tepat kita katakan aku punya 3 Al-Qur'an, ya, kurang tepat, ya. Tepatnya aku punya 3 mushaf, seperti itu. Nah, kemudian ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut ini. Kata ghairu, ya, ghairu artinya tidak. Hadzal waraqu musattarun, kertas ini musattarun, bergaris. Wa hadzal waraqu ghairu musattarin, dan kertas ini ghairu musattarin, tidak bergaris. Hadzal khabaru sahihun, ya, kabar ini sahih, benar. Hadzal khabaru ghairu sahihin, ya, kabar ini ghairu sahihin, tidak benar. Nah, ya, jadi ghair itu artinya tidak. Ya, kata setelah ghair, perhatikan ghairu musattarin, ghairu sahihin, itu adalah majrur atau kasrah. Nah, kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Mushafun jamaknya masahifu, ya, mushaf, kopian Al-Qur'an. Qumasyun jamaknya aqmisyah, ya, kain. Dhayyiqun lawan dari wasi'un. Wasi' itu luas, berarti dhayyiq sempit. Musattarun bergaris, ghaba yaghibu, ya, absen, ya, atau tidak hadir, ya, atau bolos, tidak masuk. Kemudian halwa jamaknya halawa, ya, permen atau manisan. Namudhajun jamaknya namadziju, contoh. Akhar muannasnya ukhra, ya, yang lain, artinya yang lain. Ini untuk mensifati, akhar mensifati mudzakkar, laki-laki.
ukhra untuk mensifati perempuan. Ya. Hadza baituna walana baitun akhar. Ya. Ini adalah rumah kami dan kami punya rumah yang lain. Nah. Indi haqibatun hamra'u wa uridu haqibatan ukhra sauda'a misalnya. 6. Paham ya? Kemudian syai'un jamannya asya, ya, sesuatu. Ishtara yashtari, ya, membeli. Ya. Ishtara Muhammadun al-qalama. Muhammad membeli al-qalama, pena. Yashtari Hamidun, ya, as-sayyarata. Hamid membeli mobil misalnya. Saffun jamannya sufuf, ya. Ya. Ketika imam hendak memulai salat, ya, menghadap ke makmum dengan mengucapkan aqimu sufufakum misalnya. Aqimu sufufakum, ya. Luruskanlah saf-saf kalian, ya. Saf, ya, barisan. Suratun pakai sad, surah, ya, adalah gambar, ya, jamaknya suwarun. Ya, surah itu bisa bentuk, bisa gambar artinya. Nah, asmaru muannasnya samra'u. Asmaru samra'u. Ya. Misalnya Khalidun rajulun asmaru. Ya. Khalid adalah laki-laki yang berkulit sawo matang atau coklat. Yang muannasnya samra. Ya. Aisyatu imra'atun samra'u. Ya, Aisyah adalah wanita yang berkulit sawo matang atau coklat. Nah, ya, itu diperhatikan dan difahami, dikerjakan. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.